pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Gara-gara menunggak pajak, sejumlah restoran dan hotel di Mataram disegel KPK. Warga Lombok Timur dihebohkan penemuan orok yang mengambang di selokan. Cegah abrasi, relawan dan wisatawan menanam bakau di Pantai Cemara, Lombok Barat. Bersama saya Rahai Jafar, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah 5 bersama Badan Keuangan Daerah menyegel sejumlah rumah makan dan hotel di Kota Mataram karena menunggak pembayaran pajak. Penyegelan dilakukan di 5 rumah makan dan 3 hotel dengan memasang stiker dan spanduk bertuliskan segel KPK. Badan Keuangan Daerah setempat mencatat total tunggakan pajak mencapai 1,70 miliar rupiah. Penyegelan sebagai tindakan tegas untuk menyadarkan pengelola agar segera menyelesaikan kewajibannya membayar pajak. Kita mendampingi Pemkot Mataram untuk pendampingan penagihan pajak hotel dan restoran bagi dianggap wajib-wajib pajak yang sulit ditagih. Ada 5 restoran, 3 hotel, nilainya 1 miliar lebih, 1,76 miliar kira-kira. Jadi intinya kesepakatannya kita dikasih tanda, kalau belum lunas belum bisa dicopot ya. Harapannya semua kan untuk piutang ini bisa tertarik, bisa lunas semua. Dan memang dampaknya setelah kita sesaat melakukan penempelan, konfirmasi dia kan balik ke kami, hari Senin saya bayar, saya lunasi, tolong buka, nggak bisa. Jadi bayar dulu baru kita buka. Jadi itulah harapan kita, sudah ada gayung bersambut, sudah ada kelihatan apa yang kita harapkan. Nanti mungkin hari besok dan seterusnya semua yang kita tempelnya akan konfirmasi ke kita untuk melakukan pembayaran. Seluruh wajib pajak yang tempat usahanya disegel dilarang beroperasi hingga ia melunasi tunggakan pajaknya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengiriman puluhan ribu ekor ternak ke Pulau Jawa menjelang Lebaran Idul Adha. Otoritas pelabuhan mencatat dari target 54.000 ekor sapi yang sudah terkirim ke Pulau Jawa mencapai 14.000 ekor. Pengelola pelabuhan berjanji akan mempercepat pengiriman hewan ternak ke sejumlah kota besar agar tiba sebelum Lebaran. Pemerintah daerah diminta terus berkoordinasi dengan para pihak untuk mempermudah pengiriman ternak melalui jalur laut. Selain karena kapal yang terbatas, penumpukan juga terjadi karena tidak ada sosialisasi ke para peternak. Bukan diperuntukkan untuk kapal ternak, dan itu sebenarnya diperuntukkan untuk kapal penumpang. Cuma hanya yang bisa untuk saat ini yang bisa mengangkut hewan ternak, sebenarnya harusnya kapal itu khusus hewan ternak. Itu kami harap pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama Dinas Peternakan dan Dinas Perhubungan, agar koordinasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat hal untuk mengantisipasi pengangkutan hewan ternak yang akan dikirim ke Pulau Jawa. Pemda diminta meningkatkan fasilitas pelabuhan untuk memberi rasa nyaman bagi pengguna jasa penyeberangan. Ke depan mungkin supaya pemerintah itu bisa menyediakan kayak kapalnya khusus gitu ya, supaya kita nggak nunggu lebih lama lagi, kan ini barang bernyawa kita bawa, itu aja harapannya kita dari pemerintah. Iya, panas, airnya juga Tidak ada fasilitas di sana. tidak ada.
Otoritas pelabuhan meminta peternak memperhatikan jadwal operasional kapal angkut ternak dari Pelabuhan Lembar menuju Pulau Jawa agar tidak menyebabkan penumpukan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Cuaca buruk menyebabkan harga ikan laut di Pantai Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur melonjak sejak 2 pekan. Minimnya stok ikan dari nelayan membuat harga ikan naik 50%, tembus Rp60.000 per kilogram. Nelayan menaikkan harga untuk menutupi biaya operasional akibat minimnya hasil tangkapan. Hal itu juga berdampak pada pedagang kuliner ikan bakar yang turun omset karena sepi pembeli. Pengaruh juga iklim ini, otomatis produksi ikan kurang, harga melonjak. Yang dulunya misalnya harganya 35, sekarang sudah sampai 50.000, bahkan sampai mencapai 60.000. Yang berapa itu, Pak? Per kilo, per Oh, kilonya. per kilo. Yang dulunya misalnya jenis-jenis tambak yang gini-gini kan, misalnya dulu 35, sekarang sudah sampai 50, sampai bahkan sampai 60. Dan itu pun sulit. Kalau yang hasilnya di sini itu belum ada, sehingga banyak yang didatangkan dari Lombok atau dari daerah luar. Bahkan para pembakar ikan ini sampai beli dia di Tanjung Luar. Karena kesulitan mendapatkan stok ikan, sejumlah lapak pedagang kuliner juga memilih tutup untuk sementara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menargetkan belasan ribu hektar lahan pertanian ditanami padi pada musim tanam paruh kedua bulan ini. Hal itu untuk mengejar target swasembada untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal dan nasional. Target itu diberikan Kementerian Pertanian karena tahun lalu Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu penyangga pangan nasional dengan area tanaman padi mencapai 12.000 hektar. Selain mencukupi kebutuhan lokal, hasil panen tahun lalu diklaim bisa menutupi target produksi skala nasional. Punya target untuk penanaman di musim tanam kedua itu harus kita penuhi sekitar 2,5 juta hektar. Secara nasional tapi? Secara nasional. Nah kemarin evaluasi kita untuk NTB, ini NTB ya. NTB itu alhamdulillah Lombok Tengah yang menutupi target tanamnya. Sehingga kita dapat bonus dari kementerian 1.000 hektar bantuan saprodi gratis untuk petani. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan distribusi pupuk dan pompa air yang diberikan Kementan untuk meningkatkan produksi pertanian. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.